motif-motif yang membuat seorang anak itu bisa menjadi korban penculikan. Menurut hemat saya, ada dua motif. Pertama adalah motif ekonomi, ya, yang membuat seorang anak menjadi korban penculikan, itu adalah motif ekonomi. Yang kedua adalah motif politik. Ya, ini jadi ada dua, motif ekonomi dan motif politik. Penculikan anak akhir-akhir ini marak terdengar kembali, ya, dan sudah juga menjadi banyak perbincangan di kalangan masyarakat, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA juga sudah menyoroti, dan di awal tahun 2023 ini saja sudah ada sedikitnya 28 kasus penculikan anak yang sudah dilaporkan. Belum lagi kasus penculikan anak yang tidak dilaporkan oleh masyarakat yang malah menjadi korban, ya. Dan kasus yang paling mengerikan itu yang terjadi di Makassar, yang dilakukan oleh dua anak remaja terhadap korban, seorang anak berumur 11 tahun yang dibunuh, diculik dan kemudian dibunuh oleh dua orang remaja. Dan motivasinya adalah karena pelaku penculik dan pembunuh ini terbuai oleh situs jual beli organ tubuh manusia dalam website Yandex, ya. Dan ini kan sangat-sangat mengerikan karena ada implikasi motif ekonomi tetapi dilakukan betul-betul tanpa perikemanusiaan, dan ironisnya lagi yang melakukannya adalah remaja terhadap seorang anak. Dan kasus yang baru-baru terjadi juga di Jakarta Pusat, ada seorang anak yang namanya Malika diculik dan ternyata motifnya adalah untuk kemudian dijual, ya, oleh seorang pemulung, ya. Barangkali mungkin diajak melakukan pekerjaan meminta-minta, ya. Terakhir adalah penculikan Fitria di Cilegon, terjadi juga pada bulan Januari 2023 ini. Penculikan ini juga terjadi oleh seorang pelaku yang kemudian menyuruh Fitria ini menjadi pengemis. Berikutnya lagi juga ada penculikan anak di Semarang, begitu juga dengan penculikan anak di berbagai tempat yang lain. Memang kepolisian juga sudah menyampaikan bahwa ada kabar di mana ada foto yang beredar atau video yang beredar di WhatsApp grupnya banyak anak, ya, banyak orang tua gitu, yang memperlihatkan ada seorang anak yang ditemukan oleh seorang babinsa dalam keadaan organ-organnya sudah tidak ada, ya, sudah terbunuh anaknya. Tetapi kepolisian menyatakan bahwa itu adalah hoax. Terlepas dari masalah berita yang beredar di masyarakat itu apakah hoax ataukah memang real, saya mengambil saja kasus-kasus yang dilaporkan oleh Kementerian KPPA di sini. Artinya ini kasus-kasus yang real, ya. Jadi penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Kementerian KPPA, yang pertama adalah bahwa ini persoalan pengawasan orang tua, ya. Ini kan klasik, ya, kalau kita bicara anak bisa diculik karena pengawasan orang tua. Masalahnya kan kita juga tahu, ya, bahwa anak ini kan sudah menjadi individu yang setengah mandiri, kan, apalagi kalau anak-anaknya sudah berangkat SD, ya, usia SD itu usia 6 sampai 12 tahun itu kan anak sudah mandiri. Dia bisa pergi bermain sendiri, dia punya tempat tujuan, dia punya teman-teman, dan persoalan ini tidak bisa kemudian dikemukakan bahwa ini adalah masalah dari pengawasan orang tua, kan gitu, ya. Karena banyak penculikan anak terjadi bahkan di depan rumah, Bang. Bahkan di depan rumah, ya kan. Apakah anak harus dikasih borgol oleh orang tuanya, ya, untuk menyatakan bahwa orang tuanya itu tidak mampu untuk mengawasi anak? Kan tidak. Ini persoalan bersama sesungguhnya. Kita harus tahu dulu motif-motif, ya, motif-motif yang membuat seorang anak itu bisa menjadi korban penculikan. Menurut hemat saya ada dua motif. Pertama adalah motif ekonomi, ya, yang membuat seorang anak menjadi korban penculikan, itu adalah motif ekonomi. Yang kedua adalah motif politik, ya. Ini jadi ada dua, motif ekonomi dan motif politik. Kalau motif ekonomi, ya, secara umum yang banyak terjadi di Indonesia bahkan di dunia, gitu, ya,
itu adalah anak-anak diculik untuk dipekerjakan, untuk menjadi pengemis, untuk menjadi pemulung, yang di perempatan-perempatan seperti itu gitu ya. Atau kemudian dia dipekerjakan ya, misalnya dalam prostitusi gitu kan, seperti itu ya kalau anak perempuan, atau anak laki-laki juga bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah penjualan, jual beli anak. Yang kedua, motif ekonomi ini jual beli anak. Jadi anak dijual dan harganya itu cukup fantastis loh. Anak tuh bisa miliaran ternyata. Untuk apa? Untuk diadopsi di luar negeri ya. Jadi ada children trafficking, international children trafficking, dijual untuk menjadi anak adopsi ya. Karena banyak juga di luar negeri itu pasangan-pasangan suami istri yang kepengen punya anak adopsi dari Asia maupun dari Afrika. Jadi anak-anak Indonesia bisa diculik dan kemudian dijual di luar negeri sebagai anak adopsi. Jadi ini tentu motif ekonomi. Lalu yang ketiga adalah yang banyak beredar di media-media, di sosial media, di website kalau Anda lihat adalah jual beli organ ya. Jadi ada dua nih sekarang yang marak ya. Dan memang harus diverifikasi scientific base-nya. Pertama adalah anak menjadi sumber untuk jual beli organ ya, karena organnya masih dianggap bagus, masih pure ya, masih sempurna gitu, sehingga organ-organ tubuh anak itu dianggap layak ya untuk diperjualbelikan ya, untuk transplantasi organ. Nah, ini scientific base-nya juga perlu diperjelas dulu ya. Tapi adalah bahwa itu terjadi, iya, itu terjadi ya. Entah itu di Indonesia sudah terjadi atau di dunia sudah terjadi. Anda juga bisa melihat banyak situs-situs media-media yang kredibel yang memberitakan tentang hal tersebut. Kedua adalah anak menjadi sumber dari adrenokrom. Ini juga banyak sekali kita bisa lihat ya. Anak ya banyak kita lihat ya, kalau Anda baca di Google, di searching di Google itu, anak itu adalah sumber adrenokrom ya, sumber adrenokrom. Dan adrenokrom ini dipercaya sebagai satu senyawa, suatu zat yang bisa membuat anti aging ya, mencegah penuaan maupun mencegah kematian gitu. Dan kalau Anda lihat ya memang betul ada penjualan tuh, adrenokrom dijual, dan sumbernya adalah anak-anak ya, anak-anak. Tapi ini kembali lagi persoalan scientific base-nya itu harus diperjelas dulu. Scientific base-nya itu harus diperjelas dulu, apakah betul bahwa anak ini memang menjadi korban penculikan dengan motif untuk jual beli organ, ataukah untuk diambil adrenokromnya ya, itu mesti diperjelas dulu. Tetapi ini adalah suatu informasi-informasi yang memang sebaiknya pemangku kebijakan juga terlibat di sini ya. Artinya betul-betul concern di sini, bukan sekadar, sekali lagi, sekedar menjadi jubir dan kemudian memberikan advice, memberikan saran kepada orang tua untuk lebih mengasihi anak ya. Ini jelas pemangku kebijakan, pemerintah dalam hal ini harus hadir nih di dalam persoalan besar ini ya. Penculikan anak ya, sekali lagi itu tidak melulu tanggung jawab dari orang tua, karena penculikan anak dilakukan di luar rumah, artinya beban tanggung jawab dan kewajiban itu tidak hanya pada anak tetapi juga pada lingkungan. Berikutnya adalah adakah kemungkinan adanya motif politik nih, motif politik ya, artinya maraknya penculikan anak memang belum terlihat sih ada polanya. Apakah polanya itu terjadi dalam kurun waktu tertentu yang kemudian menghasilkan satu pola fraktal yang bisa diidentifikasi ya melalui artificial intelligence gitu ya, menghasilkan suatu pola. Kalau politik ya, misalnya ada suatu peristiwa politik yang mendahului atau yang akan terjadi dan kemudian penculikan anak itu marak. Nah, ini akan menghasilkan suatu pola yang pola yang tidak random ya, tetapi suatu pola yang menghasilkan satu pattern, menghasilkan satu kefraktalan gitu ya. Jadi itu bisa saja itu kemudian menjadi justifikasi bahwa penculikan anak itu marak ketika ada peristiwa politik yang bakal terjadi. Atau yang kedua adalah penculikan anak tiba-tiba marak terjadi karena ada peristiwa-peristiwa politik yang melibatkan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang kemudian harus di-cover beritanya. Bisa juga seperti itu. Berikutnya adalah penculikan anak untuk motivasi menciptakan ketakutan, menciptakan fear di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat ditakut-takuti dalam suatu kurun waktu tertentu dengan peristiwa beberapa penculikan anak yang kemudian tiba-tiba marak terjadi ya, untuk menghasilkan fear. Dan fear atau ketakutan itu akan menghasilkan
ketidakpercayaan antar satu sama lain dari anggota masyarakat, ya, menjadi prejudice, menjadi curiga dengan pemulung, oh jangan-jangan orang itu bakal menculik anak, menjadi prejudice dengan orang-orang yang ada di jalan atau prejudice, jadi menghasilkan kecurigaan-kecurigaan kepada individu-individu tertentu atau orang-orang yang memiliki profesi tertentu yang belum tentu juga itu mereka adalah calon penculik misalnya begitu ya, tetapi itu sudah menimbulkan rasa ketakutan dan kemudian rasa ketidakpercayaan. Berikutnya lagi, step yang berikutnya adalah step pertama adalah menghasilkan ketakutan, step yang kedua adalah menghasilkan ketidakpercayaan, step yang ketiga akan menghasilkan perpecahan. Jadi kohesi masyarakat ini yang berusaha untuk dibuat menjadi tidak lagi solid ya, masyarakat tidak lagi menjadi solid, terjadi perpecahan, ketidakpercayaan, saling merasa was-was satu sama lain ya, itu yang kemudian nanti pada step berikutnya adalah menghasilkan kerusuhan atau chaos. Nah ini sangat-sangat penting untuk dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Jangan sampai ada ada pihak-pihak, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu penculikan anak ini memang untuk tujuan-tujuan politik tertentu misalnya begitu ya, sengaja membuat itu menghasilkan ketakutan masyarakat, menghasilkan ketidakpercayaan, menghasilkan perpecahan, dan kemudian itulah yang menjadi sumber chaos ya. Ini jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai deh ada pihak-pihak sejahat itu yang menggunakan anak itu menjadi suatu alat ya, menjadi tools politik ya untuk melakukan suatu pencapaian target tertentu seperti itu. Jangan sampai ini, apalagi kita juga mesti tahu bahwa di dalam kondisi pre-pilpres ya, sering ya, dari masa ke masa, dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman Soekarno, Presiden Soekarno, sejak Presiden Soeharto dan presiden-presiden kemudian sampai sekarang itu kan selalu ya ada suatu peristiwa-peristiwa yang katakanlah mengerikan gitu di kalangan masyarakat yang menimbulkan ketakutan, ada teror, ada bom ya, ada penculikan anak, ada macam-macam lah gitu di masa-masa sebelum pilpres gitu ya. Ini harus hati-hati. Makanya di sini sebenarnya ya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dari pemangku kebijakan, dari pemerintah untuk tidak membuat hal-hal seperti inilah. Hal-hal yang membuat perpecahan di antara masyarakat itu rawan terjadi, perbedaan pendapat, kemudian ketidakpercayaan, kemudian saling ketakutan satu sama lain di kalangan masyarakat, dan menciptakan suatu kemungkinan kondisi-kondisi perpecahan, saling beradu ya antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dengan macam-macam motif ya, termasuk penculikan anak ini. Jadi persoalan penculikan anak ini ya ada dua kemungkinan motif kan ya, ekonomi dan politik. Tapi ini adalah suatu kejadian yang sangat tidak kita semua inginkan, dan persoalan tanggung jawab itu bukan hanya melulu kepada orang tua. Sebab anak apalagi udah usia sekolah, apalagi usia anak-anak yang sudah mendekati remaja, mereka sudah punya kemandirian, mereka sudah biasa keluar rumah tanpa orang tua ya, dan disinilah peran bagaimana lingkungan ya, bagaimana masyarakat itu memiliki kewajiban tanggung renteng ya, kewajiban estafet antar masyarakat untuk lebih concern gitu, lebih abai terhadap anak-anak atau remaja yang ada di luar rumah, dan ini hendaknya menjadi suatu sikap moral bagaimana kita saling menjaga keberadaan anak-anak di lingkungan. Misalnya contoh ada anak yang berkeliaran sendiri gitu ya, keluyuran sendiri gitu ya, kita mesti ya sebaiknya kita bertanya, anak ini adik lagi sama siapa di sini, kok sendirian dan sebagainya. Atau ada situasi-situasi yang mungkin tidak normal, anomali ya, kok kelihatan ada anak ada di situ, sepertinya bukan anak dari orang itu misalnya ya, kita perlu punya kewajiban moral untuk melakukan hal demikian. Berikutnya tentu saja yang paling prioritas adalah peran pemerintah di sini. Bagaimana pemerintah dengan segenap komponennya itu hadir untuk memberikan pengayoman, untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan tanggung jawab, kewajiban untuk menjaga, melindungi dan mencegah masyarakat, segenap komponen masyarakat termasuk anak-anak itu betul-betul berada di bawah suatu
kondisi yang aman, damai, sejahtera, tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa cemas dari setiap komponen terhadap anak-anak semua yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita ingin peran pemerintah itu hadir sebagai orang tua dari masyarakat, sebagai pengawas, sebagai pembina, sebagai pelindung bagi semua komponen termasuk anak-anak yang berada di negara ini. Pemerintah harus hadir, sekali lagi pemangku kebijakan harus hadir, jangan sampai beban dan kewajiban itu semata-mata sepenuhnya ditanggung oleh orang tua. Negara harus hadir pada perlindungan dan keselamatan anak-anak Indonesia.